Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salat dan salam tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak sekalian, Ibu yang saya hormati, jamaah sekalian, melanjutkan kajian tafsir kita surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, sekarang ayat 59 dan seterusnya. Di ayat 59, di ayat sebelumnya itu Fir'aun dan para pengikutnya termasuk bala tentaranya itu dikeluarkan oleh Allah dari kekuasaannya, kesombongannya. Begitu cantiknya, luar biasa sekali bagaimana Allah mengatur skenario itu. Sampai-sampai wa kunuzi wa maqamin karim, termasuk harta benda kekayaannya dan kedudukannya yang mulia itu kemudian dikeluarkan oleh Allah terhadap Fir'aun itu. Lah, tujuannya apa? Di ayat 69, kadzalik wa awrasnaha, demikianlah, sebagai jawaban terhadap sebelumnya tadi. Artinya Allah punya skenario yang bagus bagaimanakah mengeluarkan Fir'aun dari singgasananya, dari kekuasaannya, yang nantinya diganti oleh Musa dan Bani Israel itu. Makanya di ayat selanjutnya nanti sampai ditenggelamkan oleh Allah di laut itu. Lah, wa aurasnaha, dan kami mewariskannya. Ha itu dhamir muttasil, kembali kepada kebun-kebun yang bagus, yang sedap dipandang mata, mengeluarkan mata air yang luar biasa di negeri Mesir itu, ya kan? Kemudian wakunus, harta kekayaan yang tiada terhingga, tiada terhingga, emas, perak dan lain sebagainya itu. Wa maqam, kedudukan yang diduduki oleh Fir'aun dan termasuk bala tentara perdana menterinya itu, semuanya nanti diwariskan Bani Israel kepada kaum Bani Israel. Nah, tatkala mau diwariskan tadi, tentunya ada namanya usaha. Di ayat-ayat sebelumnya tadi bahwa sampai dikatakan kelompoknya Musa ini kecil, gurem, dan itu mudah, kata Fir'aun, untuk dilenyapkan. Makanya dikatakan la sirzimatun qalilun, sungguh Musa itu dan pasukannya, pengikutnya itu adalah kelompok kecil yang pasti bisa dibinasakan. Nah, tatkala itu tadi Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel kemudian keluarlah dari negerinya di waktu orang semuanya pada tidur.
Makanya dikatakan fa'atba'uhum musyriqin. Nah, maka Fir'aun ini bersama bala tentaranya mengikuti mereka. Jadi ittiba, atba ayutba itu berasal dari kata tabi'a yatba, makanya ada ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti. Makanya ada namanya ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kalau tidak mengikuti namanya taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan tapi nggak tahu dasar. Jadi pokoknya melu ngono tapi gak ngerti. Makanya di dalam pemahaman agama itu ada namanya ittiba'ur rasul dan ada taklid. Taklid itu ikut-ikutan yang nggak tahu dasar. Yes. Lah, maka disinilah Fir'aun ini dan bala tentaranya mengikuti Musa dan Bani Israil tadi musyriqin ketika waktu fajar atau menjelang matahari terbit. Makanya ada namanya syuruq. Syuruq itu apa? Matahari mau terbit. Kalau fajar itu sebelum waktu subuh. Nah, setelah syuruq, fajar, subuh, kemudian syuruq, menjelang matahari terbit. Setelah itu namanya duha. Makanya duha. Yes. Lah, tatkala menjelang waktu matahari terbit ini, Fir'aun bersama bala tentaranya mengikuti Musa dan Bani Israil, dikejar terus, nggak ada ampun. Gampangane lari kemanapun tak kejar. Wong tim gurem kok, kelompok cilik kok, pasti kena, kata Fir'aun dan bala tentaranya tadi. Nah, makanya dikatakan fa'atba'uhum musyriqin. Musyriqin adalah waktu menjelang terbitlah matahari. Itu musyriqin. Kenapa dikatakan musyrikin? Itu pakai jamak mudzakkar salim. Apa maksudnya? Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu banyak, gitu, banyak banget, uwakeh nggak terhitung. Musa dan Bani Israil penghuninya yang tadi cilik, kecil. Banyak Fir'aun dan bala tentaranya ngejar. Nah, makanya dikatakan musyriqin. Jadi waktu terbitnya matahari ini mereka keluar untuk mengejar Musa dan Bani Israil. Falamma tara al-jam'an. Nah, jenenge namanya sing dikejar, Pak. Iku ya ono kuwatir. Wis kejar kok. Sing ngejar nggawa kuda. Maka tatkala tara al-jam'an. Tara itu berasal dari kata ro'ayara, melihat dan mengamati. Di situ ala wasni tafa'ala, makanya tara'a. Al-jam'an, dua kelompok kumpulan. Makanya dikatakan jami'ah yajma' itu berkumpul. Makanya ada namanya jama'ah. Itu kumpulan orang banyak yang melakukan ibadah, itu jamaah. Tapi ini gerombolan tidak sholat, melakukan maksiat, ojo diarani jamaah. Nah, itu bedane. Makanya masjid-masjid besar di kampung-kampung itu sering dikatakan namanya masjid jami.
masjid yang bisa memuat orang jamaah banyak. Begitu. Lah konteks jam'an di sini adalah dua kelompok. Di situ pakai musanna. Kelompoknya siapa? Fir'aun dengan bala tentaranya yang banyak tadi, dan yang satu adalah Musa dan pengikutnya Bani Israel sing tuwite iku. Bahasanya adalah ketika Musa dan Bani Israel itu lari dikejar, kelompoknya Musa menoleh ke belakang. Ternyata Fir'aun dan bala tentaranya sudah mengejar. Bahasane sing dikejar itu tahu kalau toh dikejar. Dadi roh. Makanya dikatakan falamma tara al-jam'an, maka tatkala dua kelompok ini saling melihat. Bahasa kita ada, ya Musa, kita ini sudah dikejar ini, mau kena ini gimana? Jadi kelompok Fir'aun, ayo cepet, iku lho wis katon ngarep, wis karek dipitek ae. Langsung kita eksekusi sudah, kelihatan kok, begitu. Cepet begitu. Nah, qala ashabu Musa. Disinilah kelompok pengikutnya Musa itu ngomong. Ada rasa khawatir. Bagaimana ngomongnya? Inna lamudrakun. Sesungguhnya kami ini Musa benar-benar orang yang diikuti, benar-benar orang yang tersusul, benar-benar orang yang dibuntuti. Musa, kita ini sudah enggak aman. Tuh, delok ento, lihat itu. Fir'aun bala tentara sudah ngejar dekat iki, mateng kita ini sudah. Bahasa kita itu, mampus sudah, selesai, tamat riwayat ini. Gimana Musa? Delok ento, nggawa pedang, pakaiane lengkap, kita enggak bawa apa-apa. Makanya dikatakan qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mateng Musa, kita ini dibuntuti. Ya apa iki? Begitu. Itu bahasanya pengikutnya Nabi Musa. Kira-kira ngoten niku kuwatir napa mboten, Pak? Yes, kuwatir. Kono persenjataane lengkap, ya nggawa pedang, pakaiannya bala tentaranya iku ya anti peluru, anti apa-apa. Nah, sing dikejar iku gak nggawa apa-apa kok. Wong rakyat kecil, ya toh. Nah, ini ketakutannya pengikutnya Nabi Musa. Apakah mbak gini? Musa apes melu awakmu iki? Ya enggak. Jadi bahasanya ada rasa khawatir. Di mana Musa? Kita ini sudah terkejar ini, begitu. Lah, karena Nabi Musa sebagai seorang nabi meyakinkan. Ini loh Bapak, ngapunten. Hebatnya Nabi Musa. Makanya Musa ini termasuk salah satu nabi dan rasul ulul azmi. Siapa nabi ulul azmi itu? Pertama Nabi Nuh. Kedua Nabi Ibrahim, ketika Nabi Musa, 4 Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad. Dan itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Ya kan? Karena apa? Yang disebut misaqan ghalidha, 5 nabi dan rasul ini ulul azmi. Yang kita percayai ini Bapak, ada 25 nabi dan rasul. 5 nabi ini itu adalah ujiannya yang lebih dari nabi yang lain. Maka bagaimana tingkat kesabarannya, ya toh? Tingkat kepasrahannya, temuannya itu lebih dari nabi yang lain.
Bahasane iku adalah paling soro. Begitu. Makanya dikatakan Nabi Ulul Azmi. Nabi dan Rasulul Azmi itu. Lah, termasuk ini tadi hikayatnya Nabi Musa yang kita kaji sejak kemarin itu di surat Asy-Syu'ara ini. Lah, Nabi Musa ketika para pengikutnya tadi ada rasa khawatir karena dikejar Firaun sing ketok weleh-weleh dari belakang, sudah dikejar tadi. Apakah Musa khawatir? Tidak. Meyakinkan. Nah, wong pemimpin Nabi kok khawatir, gimana pengikutnya nanti? Meyakinkan. Qala kalla, berkatalah Musa, kalla, sama sekali tidak. Gak, tenang toh, tenang, aman. Begitu. Gimana mau aman Musa? Wis ketok kaya ngono kok. Kita ini gimana ini? Coba nanti dilempar sama tombak sama pedang. Kita enggak apa-apa. Sudahlah, kalah, sama sekali tidak. Walaupun kita dikejar, dibuntuti, mereka sudah tahu kita. Tenang, kalah, sama sekali tidak. Tidak mungkin. Tenang, begitu. Karena meyakinkan tadi, kalah, Nabi Musa begitu yakinnya kepada Allah, kemudian meyakinkan terhadap pengikutnya, inna ma'iya rabbi. Tenang. Inna, harfu takdir di situ. Sesungguhnya, ma'iya, bersamaku, Rabbi, Tuhanku, sayahdin, akan memberikan petunjuk kepadaku terhadap masalah ini. Tenang para pengikutku, sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini loh Bapak Ibu. Berarti apa? Ada ikhtiar, usaha, lari dhisik. Seandainya Allah kalau mau langsung membinasakan bisa. Tetapi di situ Allah memberikan pelajaran kepada Musa dan pengikutnya tadi, Bani Israel, untuk saat berusaha dulu. Makanya jadi orang itu harus usaha dhisik. Gak oleh langsung ujuk-ujuk ngandalno napa? Gak gelem usaha, gak gelem ikhtiar, gak pengen kaya, gak mau kerja. Males turu bangkong, esuk gak tani-tani. Contohnya begitu. Nah, sesungguhnya bersamaku Rabbi, Tuhanku. Nah, sekarang kita lihat Rabbi. Rabbi Tuhanku, Bapak. Itu pakai mufrad. Kenapa kok mufrad? Tunggal. Tunggal itu menunjukkan siapa? Rabbun, Tuhan satu, yaitu Allah. Nek Tuhannya banyak, namanya arbabun. Tuhan. Jadi Tuhan, jadi Tuhan tuh. Akhirnya apa? Tuhannya lebih dari satu. Nah, itu Rabbun. Lah, maka di dalam tauhid rububiyah, kata Rabbun itu adalah Tuhan yang satu menciptakan, kedua mengatur, ketiga memelihara. Sekarang kita lihat, karena Allah yang menciptakan, ya toh, apakah kemudian Allah itu tinggal diam? Tidak.
Makanya dikatakan Musa, sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Berarti apa? Musa yakin kepada Allah. Musa meyakinkan para pengikutnya untuk yakin kepada Allah. Nah ini, karena Rabbun tadi Allah menciptakan, diatur, dan pasti tidak tinggal diam. Allah memelihara, pasti akan diberikan petunjuk. Contoh lagi, istrinya Nabi Ibrahim itu namanya siapa? Yang ibunya Ismail itu Bu Hajar. Siti Hajar toh. Nah, ketika lahir Nabi Ismail, ditinggal oleh Nabi Ibrahim, kemudian mau memberikan air susu tapi tidak keluar, maka dia lari. Karena lari mencari air untuk memberikan minum kepada bayinya yang namanya Ismail, ditaruhlah Ismail yang bayi tadi, ditaruh di tanah. Maka dia lari, seakan-akan di sana ada air. Makanya jenengan lihat kalau toko Wanas begitu, ya kan, di kejauhan, di padang pasir atau di jalan raya saja, seakan-akan di jauh itu kelihatan apa? Air. Ketika didekati, lari begitu kencangnya, tiba-tiba nggak ada. Setelah itu lihat ke belakang, seakan-akan ada air. Lari lagi ke dekatnya Nabi Musa, nggak ada. Tanpa disadari oleh Siti Hajar, larinya tadi sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali ini Allah menunjukkan usahanya Siti Hajar, maka di bawah telapak kaki Ismail, pancatane tadi, keluarlah air, ya dah. Karena begitu gubuhnya dan sangat senangnya siapa? Siti Hajar, sambil ngos-ngosan tadi, napasnya, tenaganya, gembiranya campur jadi satu. Delok air muncrat ngono ku mang, dia ngomong zam zam zam. Makanya dikatakan air Zam-Zam. Seandainya kau Siti Hajar ngomong wala-wala, ya mungkin air itu jenenge wala-wala. Artinya apa? Usahanya Siti Hajar tadi, apakah Allah bilang Hajar, Siti Hajar melayu sik ping 7? Kan tidak. Tapi dia usaha dulu tanpa disadari 7 kali. Makanya dikatakan lari-lari kecil tadi namanya sa'i. Maka diabadikan lewat ibadah manasik haji itu. Lah, karena ada usahanya tadi, Allah menunjukkan pituduh. Usahanya manusia dilakukan dulu, Allah kemudian memberikan pertolongan, maka keluarlah air dari kakinya siapa? Ismail. Ini loh yang namanya tauhid terhadap rububiyah kepada Allah. Jadi usaha dulu. Sama dengan ini. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Lah, bagaimana petunjuknya? Karena sudah pasukannya semakin dekat, di depannya ada lautan, ya kan? Gupuh
yang namanya pengikutnya tadi mati. Ini sudah Musa, selesai, tamat kita. Depan laut, belakang pasukan Fir'aun. Nah, fa'auhayna ila Musa, maka ada jawaban, kami mewahyukan kepada Musa. Musa, ini Allah mewahyukan bahasa kita. Dalam konteks Al-Quran di situ adalah Allah mewahyukan kepada Musa. Ringkese omong begitu, ya kan? Karena cerita ini, Musa, anidrib bi asakal hajar. Yang kamu pegang itu apa? Tongkat. Anidrib, sekarang pukulkan tongkatmu. Bi asakal bahr. Oke. Sekarang tongkatmu ini pukulkan asa. Al-asa itu tongkat. Al-bahra, yaitu laut merah itu. Jadi ketika kepepet tadi, proses manusianya usaha lari, dikejar oleh Fir'aun bersama pasukan bala tentaranya, meyakinkan terhadap umatnya, pengikutnya bahwa Allah bersama saya, bersama kita, dan akan memberikan petunjuk. Dijawab oleh Allah, kami mewahyukan kepada Musa. Untuk apa? Musa, yang kamu bawa apa? Tongkat. Anidrib bi asakal bahr. Musa, pukulkanlah tongkatmu ke dalam laut. Dalam konteks di laut itu bukan berarti jebur disik, tidak. Yus pukulkan gitu aja. Nah, tatkala tongkatnya dipukulkan di laut tersebut, fanfalaqo, maka terbelahlah lautan itu. Jadi belah. Belahnya bagaimana? Ketika dipukulkan, seret, begitu memisah. Kena pukulan tongkatnya Nabi Musa. Pak, ngapunten, seandainya tongkatnya Musa masih ada, kira-kira jadi rebutan enggak? Gimana membuatnya? Kira-kira jadi rebutan? Jadi rebutan dan mungkin dijadikan jimat. Seandainya saja ada, Pak, kemudian kita temukan, kemudian kita pukulkan di laut kenjeran sana, kira-kira iso mecah? Ya tidak bisa. Karena apa? Tongkat itu adalah wasilah saja, dan itu atas perintahnya Allah. Seandainya kok ada, ya dah, dan kita pegang, kita pukulkan berkali-kali laut, tidak akan bisa seperti Nabi Musa. Pertanyaannya, apakah karena tongkatnya tadi, ataukah tongkatnya yang sakti, ataukah karena Allah mewahyukan kepada Nabi Musa? Ya, karena Allah mewahyukan Nabi Musa. Jadi Musanya, bukan tongkatnya sekarang. Tongkat itu kan wasilah saja. Lah, pemahaman orang Islam, ngapunten, kadang-kadang yang masih kita ini aliran ngapunten, kadang-kadang tidak paham betul keislamannya. Kadang-kadang yang dicari itu bendanya. Ini loh, yang dicari itu bendanya. Nah, ini salah. Contoh lagi, Lionel Messi, pemain bola itu, sama Cristiano Ronaldo, ya kan? Itu nek giring bola itu kan bolanya lengket, ya kan?
dikejar sama lawan nggak kena-kena. Seandainya bola yang dipakai Messi sama Ronaldo kita pakai, kira-kira bolanya lengket nggak sama kita? Enggak. Berarti karena bolanya atau Messi Ronaldonya? Ya orangnya. Nah ini loh Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Nah ini yang salah kaprah itu kadangkala orang Islam tidak memahami Islam secara benar, jadi bendanya sing dideleki. Bendanya yang dideleki. Contoh lagi, Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam yang ada di samping Ka'bah. Ketika haji dan umrah itu, ya bermaksud, nggih. Nah, ketika dekat bagaimana bermaksud? Sunahnya mencium. Nah, ngoten sih. Nah, tapi kalau jauh karena ibadah haji begitu banyak manusianya, kemudian apakah Islam mengajarkan ciuman Hajar Aswad itu? Tidak. Maka dari jauh cukup melambaikan tangan. Loh, Islam sudah mengatur begitu. Seandainya kok wajib mencium, nah, kapan marine dan kadang-kala niatannya sudah beda. Wong yang haji aja kadang-kala ngapunten tidak didasari niatan yang betul-betul. Iku nek gak iso nyium iku gak iso cerita kok nang ngene wong liya kok. Makanya iki kok nek gak iso njemuk Hajar Aswad mencium, waduh, haji saya nggak beres ini nanti. Dan nanti nggak bisa cerita ke orang-orang ketika pulang. Artinya apa? Allah saja sudah digadaikan dengan Hajar Aswad. Nah, ketika memaksa mencium Hajar Aswad, ngapunten, banyak orang sepuh di situ sampai didolimi, dijungkel-jungkel karena apa? Nafsunya kepingin mencium Hajar Aswad. Loh ini loh Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang-kala orang itu nggak paham. Kembali lagi. Maka terbelahlah lautan itu, fakana kullu firqin. Maka menjadilah setiap bagian firqah, kelompok tadi, ya kan? Belahan yang dibelah oleh tongkatnya Musa, kelompok kanan, kelompok kiri belah lautnya. Katautil adim, seperti gunung yang besar. Bayangkan Bapak Ibu, ombak sing kaya ngene iku lho. Kaya begitu. Kena tongkatnya Nabi Musa, maka memisah dua kelompok tadi, kanan dan kiri, seperti gunung yang sangat besar. Logikane Pak, ngapunten, subhanallah, pasti kita tidak bisa mampu untuk menalar. Gak nutut. Berapa dalamnya laut? Sampeyan tingali sing napa? Kapal selam kemarin. Iku ya gak ketemu, ilang kabeh. Angel delane. Nah, ini kalau sudah Allah menyuruh yang mewahyukan di luar akal batas manusia. Wa aslafna thammal akhirin. Nah, dan kami dekatkan. Bahasanya ketika Nabi Musa memukul tongkatnya tadi di laut, maka membelah menjadi gunung. Masuklah Musa dan para pengikutnya.
Ketika masuk, logikane Fir'aun bala tentaranya apakah diem di tepi laut atau kok langsung ikut mengejar? Ikut mengejar, mumpung lautnya buka saat, kan gitu. Cepet, ayo cepet, lautnya buka, ayo kejar wes. Sing jenenge Fir'aun sama bala tentaranya, apakah terkagum terkejut dengan ketenggengan delok laut buka? Tidak. Karena yang dituju bukan laut buka, tapi siapa? Musa dan para pengikutnya. Nek wong mikir terkejut kan mesti ini kan ono laut iso buka. Nah, sama orang ngapunten kelangan pencurian atau apa, sing dituju apa deh? Ya yang dikhawatirkan itu apa, yang dituju ya itu dulu. Ya kan? Enggak peduli wes. Nah, inilah kata Allah, wa azlafna, dan kami dekatkan tamal akharin, di sana itu yang lain, al-akhirin, yaitu kaum yang ini Fir'aun dan bala tentaranya itu kian mendekat. Bahasa kita adalah langsung mengejar, mendekati Musa dan para pengikutnya, mumpung lautnya buka. Nah, ketika semakin dekat mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya tadi, logikane mergo mlayu banter iku mang Nabi Musa ya toh dan para pengikutnya sampailah di tepi laut. Pasukan Fir'aun dan Fir'aunnya ngejar baru sampai tengah, enggak sampai tepi laut. Disinilah Allah kemudian wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa wa man ma'ahu, dan siapa saja para pengikutnya, ma'ahu bersamanya Musa, ajma'in semuanya. Jadi sing melu Nabi Musa kita selamatkan. Nah, ketika diselamatkan oleh Allah, siapa yang ditenggelamkan? Summa aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan yang lain. Siapa yang ditenggelamkan? Yang lain itu adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Ini ditenggelamkan oleh Allah. Inilah di dalam surat Hud, ya kan? Yunus atau Hud itu yang di awal-awal itu, saya pernah mengisi di masjid yang lain itu, diceritakan ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, disinilah kesombongan Fir'aun selesai. Dan di situ Fir'aun ngomong begini, Allah yang mengabadikan. Ternyata di luar kemampuan Fir'aun, ternyata ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Ya kan? Dan dia menyerah. Jadi Fir'aunnya menyerah karena apa? Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ditenggelamkan oleh Allah, kena ombak, kena bentur batu karang dan lain sebagainya. Dan di situ Fir'aun menyerah dan mengaku ada Tuhan selain dia. Pertanyaannya,
Apakah diterima oleh Allah Fir'aun? Enggak, Allah Allah. Disinilah kemudian dalam riwayat itu jasadnya Fir'aun dibuat oleh Allah diselamatkan sampai di tepi laut. Tapi bala tentaranya habis, yang lain habis. Logikane wong nek mati nang laut pirang-pirang dino habis sudah. Wong kapal sing kaya ngono ilang kok. Apa nek menungso niki? Nah, dijadikan oleh Allah begitu, ya toh, diselamatkan jasadnya sampai tepi laut, kemudian diambil oleh orang-orang Bani Israil itu, maka orang Mesir peradabannya dulu itu membuat mumi, ngawetkan mayit, nah ngono sih. Nah, jasadnya Fir'aun dibuat Allah utuh dan sampai sekarang logikane mestinya hancur mergo dari laut. Disinilah saya pernah membaca itu ada profesor yang sudah sepuh dari Prancis itu meneliti jasad itu. Dan dia sampai masuk Islam di usianya sudah lanjut secara ilmiah, ya tak? Dia masuk Islam meneliti jasadnya Fir'aun. Mestine wong nek tenggelam di laut sudah habis sudah. Tapi ini jasadnya masih utuh dan diteliti benturan yang membuat pertama kali meninggal di kepala bagian belakang. Bayangkan profesor itu. Logika kita wong awam, nah iya wis mati esok kita teliti ya ngono. Tapi bagi ilmuwan tidak. Sampai dia kemudian masuk Islam gara-gara meneliti jasadnya Fir'aun. Loh Pak, Bu, orang yang punya ilmu saja ikut sampai meneliti dan bisa masuk Islam. Mudah-mudahan dengan hikayat ini di Al-Quran menambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.